Sebuah video penggerebekan di sebuah rumah kos di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mendadak gempar dan menjadi sorotan hangat publik di media sosial. Video yang diunggah melalui akun resmi milik pejabat kepolisian, Kombes Pol Dr. Manang Soebeti, tersebut mendadak viral hingga telah ditonton jutaan kali oleh warganet. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan momen menegangkan ketika seorang oknum debt collector atau penagih utang pinjaman online digerebek warga bersama seorang nasabah perempuan di dalam kamar kos. Oknum penagih utang tersebut diduga kuat melancarkan aksi pelecehan serta memanfaatkan posisi rentan korban yang tengah mengalami kesulitan finansial dan keterlambatan pembayaran cicilan. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Duyono, membeberkan kronologi lengkap di balik aksi penggerebekan yang menghebohkan tersebut. Peristiwa bermula ketika seorang suami mendatangi Polsek Bayan untuk meminta bantuan serta pendampingan petugas kepolisian guna mendatangi istrinya yang diduga berada di sebuah rumah kos di wilayah Kecamatan Bayan. Setibanya di lokasi kejadian, petugas kepolisian bersama warga setempat mendapati perempuan tersebut memang berada di dalam kamar bersama seorang pria yang berprofesi sebagai penagih utang. Keduanya langsung diamankan ke Polsek Bayan untuk dimintai keterangan awal sebelum akhirnya diarahkan ke Polres Purworejo. Namun, usai menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim penyidik, kedua belah pihak dipastikan tidak membuat laporan polisi secara resmi. Kasus ini berakhir di meja mediasi. Dari pihak laki-laki datang bersama kuasa hukum dari Yogyakarta, sedangkan pihak perempuan bersama suaminya didampingi paralegal dari Purworejo. Kemudian dilakukan mediasi, jelas AKP Duyono pada Kamis, 23 Juli 2026. Perkara ini pun resmi diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berlanjut ke proses hukum pidana. Di tengah viralnya pemberitaan kasus ini, nasabah perempuan tersebut menyampaikan klarifikasi terbuka melalui rekaman video dengan kondisi wajah disamarkan. Ia mengonfirmasi bahwa dirinya memang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan pinjaman online dan belum sanggup melunasi kewajibannya. Namun, ia secara jujur mengungkap modus tidak senonoh yang ditawarkan oleh oknum penagih utang tersebut agar tunggakan utangnya dianggap lunas seketika. Dia bilang kalau mau lunas harus mau hubungan badan sama dia. Sudah saya tolak, bahkan dia minta 3 kali biar lunas, ungkap nasabah tersebut dengan nada pilu. Meski telah berulang kali menolak tawaran haram tersebut, oknum debt collector terus menelpon dan membujuknya. Setelah sempat bertemu di sebuah minimarket, korban dipesankan transportasi online yang mengarahkannya ke rumah kos tempat penagih utang berada. Di lokasi itulah korban mengaku mendapat perlakuan tidak pantas sebelum akhirnya digerebek oleh sang suami bersama warga dan aparat kepolisian. Menanggapi insiden yang mencoreng industri jasa keuangan ini, manajemen Kredivo dan Kredifast langsung memberikan penjelasan dan penanganan resmi. Head of Marketing Kredivo, Indina Andamari, menegaskan bahwa pihaknya menangani laporan ini secara sangat serius, transparan, dan objektif. Meski nasabah merupakan pengguna aplikasi Kredivo, fasilitas pinjaman tunai yang digunakan sebenarnya merupakan produk Kredifast. Pihaknya bersama mitra collection agency telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme penagihan di lapangan. Perusahaan memastikan petugas penagihan yang dilaporkan terlibat telah dijatuhi sanksi disiplin tegas karena melanggar standar operasional prosedur yang berlaku, tegas Indina Andamari. Tak berhenti di situ, pada Kamis, 23 Juli 2026, manajemen Kredivo dan Kredifast juga memenuhi panggilan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Untuk memaparkan kronologi kejadian, hasil investigasi internal, serta langkah-langkah konkret perbaikan tata kelola penagihan ke depan. Kasus yang terjadi di Purworejo ini menjadi cermin kelam praktik penagihan pinjaman online yang telah menembus batas etika, kemanusiaan, dan hukum.
Tindakan tak senonoh oknum penagih yang memanfaatkan ketidakberdayaan nasabah di tengah jeratan utang adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun. Meski kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, sanksi disiplin dari perusahaan serta pengawasan ketat dari OJK diharapkan dapat memberikan efek jera. Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh industri fintech di Indonesia agar memperketat pengawasan agen penagih di lapangan demi melindungi hak-hak serta martabat konsumen.